Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasi dari Bapak Ibu sekalian untuk join Zoom saya dalam rangka pengimbasan guru belajar seri AKM. Oke, yang pertama, apakah PowerPoint-nya terlihat Bapak Ibu sekalian? Kelihatan. Terlihat ya, oke. Jelas. Hari ini saya akan melakukan pengimbasan kepada Bapak Ibu guru sekalian terkait dengan guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Nah, yang pertama perlu saya jelaskan bahwa dalam guru belajar seri AKM ini ada 3 tahapan Bapak Ibu. Tahapan yang pertama adalah orientasi, yang kedua BIMTEK, dan yang ketiga adalah pengimbasan. Kita masuk ke tahap yang pertama, yaitu orientasi. Untuk tahap orientasi ini, apa saja sih yang Bapak Ibu dapatkan? Pada tahap ini, Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan pemahaman terkait latar belakang, tujuan umum, kebijakan, dan alur program belajar seri asesmen kompetensi minimum. Seperti itu. Nah, yang lagi marak Bapak Ibu sekarang, banyak sekali persoalan yang dihadapi oleh guru-guru terkait dengan asesmen kompetensi minimum. Di antaranya adalah berkembangnya miskonsepsi tentang asesmen nasional. Yang kedua, adanya malapraktik pembelajaran dalam melakukan persiapan menghadapi asesmen nasional. Yang ketiga, guru belum mengetahui cara membaca hasil asesmen nasional. Dan yang keempat, guru belum memahami bagaimana menindaklanjuti hasil asesmen nasional. Seperti itu. Kemudian sebenarnya seberapa penting sih asesmen nasional untuk kita para pendidik dan untuk siswa-siswi kita? Perlu saya jelaskan di sini, asesmen nasional perlu dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Pertanyaannya, mutu pendidikan seperti apa yang diharapkan? Apakah mutu pendidikan dapat dilihat dari hasil ujian nasional saja seperti yang selama ini terjadi? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini akan bisa terjawab setelah Bapak Ibu sekalian mengikuti BIMTEK tentang guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Seperti itu. Selanjutnya, yang melatar belakangi dan kebijakan dari asesmen nasional sendiri seperti apa? Hasil PISA membuktikan kemampuan belajar siswa pada pendidikan dasar dan menengah kurang memadai. Di antaranya pada tahun 2018, sekitar 70% siswa kita memiliki kompetensi literasi membaca di bawah minimum. Begitu juga dengan keterampilan matematika dan sains. 71% siswa berada di bawah kompetensi minimum untuk matematika dan 60% siswa di bawah kompetensi minimum untuk keterampilan sains. Oleh karenanya, hal-hal ini yang melatar belakangi pemerintah kita membuat kebijakan asesmen nasional untuk perbaikan peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Seperti itu. Tahapan yang kedua Bapak Ibu itu orientasinya ya. Tahapan yang kedua adalah BIMTEK. Nah, dalam tahap BIMTEK ini perlu saya tegaskan bahwa program ini akan efektif bila yang pertama, Bapak Ibu mengikuti instruksi pembelajaran dengan teliti. Yang kedua, mempelajari secara seksama semua konsep. Yang ketiga, mengisi kuis dan diskusi dengan sebenar-benarnya. Yang keempat, melakukan latihan secara mandiri dan berkala. Keuntungan-keuntungan yang kita dapatkan dari BIMTEK atau hal-hal yang menyenangkan dari BIMTEK seri guru belajar itu apa Bapak Ibu? Yang pertama, kegiatannya ini bisa dilakukan fleksibel. Jadi kalau Bapak Ibu ada waktu free, terus tidak ada jam daring, bisa mengikuti BIMTEK ini. Jadi tidak terikat seperti itu. Nah, nanti ketika Bapak Ibu mengikuti pelatihan BIMTEK, Bapak Ibu juga bisa memilih untuk tanggalnya, terus untuk angkatan berapa yang sekiranya Bapak Ibu sekalian free. Seperti itu tahapan kurang
lebihnya tahapan pendidikan seperti itu. Nah, selanjutnya setelah mengikuti BIMTEK, tahap yang ketiga adalah pengimbasan. Pengimbasan seperti yang saya lakukan sekarang. Jadi apa yang saya dapatkan di BIMTEK saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru sekalian. Nah, mungkin agar lebih jelas seperti apa ya, saya langsung masuk ke tutorial bagaimana cara Bapak Ibu guru mengikuti BIMTEK tersebut. Sebentar. Ini Bapak Ibu, Google saya terlihat ya di layar Bapak Ibu sekalian? Kelihatan. Terlihat, oke. Untuk mengikuti BIMTEK ini, langkah pertama yang Bapak Ibu lakukan, Bapak Ibu silakan masuk ke Google saja, klik guru belajar, nanti akan muncul program guru belajar seri asesmen kompetensi. Diklik ini, dan yang perlu Bapak Ibu ketahui, siapa sih yang boleh mengikuti BIMTEK guru belajar ini? Semua guru yang memiliki SIM PKB. Jadi tidak harus sertifikasi ya Bapak Ibu, karena saya sendiri belum bersertifikasi tapi bisa mengikuti kegiatan ini. Asal Bapak Ibu itu punya akun SIM PKB maka bisa mengikuti kegiatan ini. Nah, silakan masuk ke Google, terus masuk ke browsernya guru belajar, nanti muncul seperti ini Bapak Ibu. Selanjutnya yang dilakukan adalah mulai belajar, kemudian kita ambil, ini kan banyak ya pilihannya, ada masa pandemi, pendidikan keterampilan. Yang kita ambil di sini adalah asesmen kompetensi minimum. Nah, seperti ini. Karena saya sudah ikut, maka secara otomatis saya sudah menyelesaikan program ini. Seandainya Bapak Ibu belum ikut, nanti ketika ikut guru belajar, Bapak Ibu tinggal memasukkan nomor UKG Bapak Ibu sekalian. Semisal lupa, bisa ditanyakan. Kalau saya kebetulan saya tanya operator sekolah saya, tapi ketika operator sekolah Bapak Ibu tidak punya, bisa tanya ke dinas terkait, mungkin ketua MGRT-nya seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu sudah punya akun SIM PKB, tinggal gabung saja di sini, nanti pilih seri asesmen kompetensi minimum. Silakan diikuti semua BIMTEK yang ada di sini. Terakhir nanti kalau sudah mengikuti BIMTEK, Bapak Ibu tahap yang ketiga adalah pengimbasan yang seperti yang saya lakukan sekarang ini, seperti itu. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan terkait dengan seri guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat bagi kita semua dan tentunya bisa meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Kurang dan lebihnya saya mohon wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.